Assalamualaikum teman-teman. Welcome back to Rama TV Medan Channel. Hai semuanya teman-teman. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, sekarang ini aku memulai kegiatanku, rutinitasku sehari-hari. Ini pertama di pagi hari ini aku masak nasi ya. Oke, sekarang aku mau cuci nasinya. Udah dicuci deh, nasinya udah dicuci. Dan itu aku kasih air buat dimasak ya. Buat dimasak. Gimana teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya ya. Karena ini tuh musim sakit nggak tahu di sini ya. Tapi di keluargaku musim sakit karena suamiku lagi sakit. Kemarin aku dan anakku sakit dan ini anakku demam lagi. Gitu. Ini musim sakit. Nah, sekarang kita masak ya, teman-teman nasinya. Sekarang kita masak nasinya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya teman-teman, karena ini musim sakit ya. Tiba-tiba panas tenggorokannya. Sakit banget, itu sakit banget tenggorokannya itu teman-teman. Kayak apa ya, pokoknya nggak susah nelen dan penciumannya itu nggak berasa orang lagi masak apa, atau bau kentut juga nggak kecium gitu teman-teman. Jadi penciumannya itu nggak berfungsi kayaknya gitu. Gitulah kalau kita lagi sakit ini. Kalau yang waktu aku sakit itu ya. Nah, sekarang kita lap piring karena aku sudah siap cuci piring. Jadi seperti biasa dilap piringnya sampai kering, lalu dimasukin ke rak piring atau lemari piring ya. Lemari piring ini itu sangat cocok banget. Aku sudah bilang berkali-kali ya, sering aku kasih tahu. Ini lemari piringnya ini cocok banget buat kita yang suka pindah-pindah ya kontrakannya. Karena ini rak piringnya tuh apa ya? Rak piringnya kecil mungil gitu. Jadi gampang banget dan dibawa-bawa, dan menurut aku nggak mudah hancur juga ya. Jadi cocok buat kita yang suka pindah-pindah ini dan anak kos itu cocok banget. Oke, ini udah selesai lap piringnya. Tuh kan, kelihatan kan? Tuh udah selesai. Ini di bawah. Ini tuh lap piringnya tuh ya, atau lemari piringnya itu cocok banget buat yang ngekos ya, atau ngontrak rumah yang suka pindah-pindah ya. Ini solusinya ya. Rak piring seperti ini solusinya. Nih, begini. Nah, rak piring seperti ini. Kalau yang ibu-ibu muda ya masih berdua aja belum punya anak, ini nih solusinya nih, rak piring seperti ini. Ya, cocoknya. Oke, sudah selesai. Jadi ini dimulai dengan kita beresin kamar ya teman-teman. Kita sapu-sapu, kita beresin tempat tidur, kita sapu-sapu ya teman-teman. Tuh anakku masih tidur. Kita sapu-sapu dulu tempat tidurnya, kita beresin. Beginilah ya teman-teman pekerjaan seorang ibu rumah tangga ya. Kita harus bekerja setiap paginya, dan ini adalah rutinitasku setiap harinya gitu. Dan setiap harinya tuh begini teman-teman, nyapu, cuci piring,
ngepel, masak nasi, ya masak, semua kita kerjain gitu. Ya ini adalah konsekuensinya gitu sebagai ibu rumah tangga, sebagai tidak bekerja gitu. Pilihan ya, pilihan aku mengerjakan ini semua gitu dengan sepenuh hati. Ya, ini kan udah pilihan aku menikah, resign dari pekerjaan, dan ternyata ya ibu rumah tangga itu lebih capek teman-teman daripada kita bekerja. Mungkin bedanya kalau kita pekerja itu kita punya tanggung jawab terhadap bos ya, bos kita punya SOP kayak gitu, punya kontrak dengan pekerjaan gitu, ada pimpinan gitu. Nah kalau di rumah tangga kan ya pimpinannya suami, pemimpin keluarga suami, cuman kan itu ya suami kita gitu. Jadi kalau kita kerjakan dengan ya, kalau kayak aku nih mau ngerjain nyapu, aku tunggu jam gitu, jam segini baru nyapu gitu kan. Kalau pekerja kan enggak, kita harus bekerja sesuai dengan SOP, sesuai dengan jam kerja gitu, dan ada yang mengawasinya gitu, yaitu pimpinan kita gitu kan. Kalau ini kan enggak, kalau kita sebagai ibu rumah tangga kan enggak ya teman-teman, itu terserah kita mau ngerjain kapan gitu. Ya itulah pekerjaan ibu rumah tangga, semua dikerjain sendiri ya teman-teman. Apalagi aku anak rantau ya, aku sudah merantau ke kota orang ini sudah 3 tahun, dari anakku masih kecil-kecil gitu, masih umur 2 tahun yang bungsu kayak gitu, yang nomor 2 umur 5 tahun kayak gitu, masih kecil-kecil banget ya teman-teman. Dimana kalau anak-anak aku tuh yang stresnya tuh kalau anak-anak sakit teman-teman, itu yang aku stresin karena aku nggak punya keluarga di sini gitu loh, gitu. Aku cuman ngandelin ya dokter tuh, nggak punya keluarga. Kalau pas anak-anak sakit akunya sehat itu ya aku bisa gitu merawat mereka. Tapi kalau waktunya akunya sakit gitu, ya Allah, itu rasanya nelangsau banget itu teman-teman. Itu nelangsau banget, nggak ada yang bantuin gitu. Kalau dulu aku masih di tempat tinggalku kan ada yang bantuin gitu, kayak orang tuaku, aku telepon orang tuaku buat bantuin, atau aku telepon adik-adikku buat bantuin jaga kayak gitu, jaga anak-anak. Maksudnya buat ya karena aku sakit, mereka yang ngejaga anak-anak kayak gitu. Kalau di rantau ini kan enggak gitu, kita tuh harus kuat gitu teman-teman, walau dalam keadaan sakit tuh harus paksain kerjain semuanya ini sendiri gitu ya kan teman-teman. Inilah teman-teman sepenggal kisahku ya teman-teman, dan kalian tuh jangan bosan-bosan buat ngeliat video-video aku buat bersih-bersih gitu, beres-beres rumah, karena ya inilah kontenku. Aku buat konten begini itu buat juga bisa dilihat oleh keluargaku yang di sana gitu, bahwa aku di sini ini pekerjaanku, dan mereka sudah tahu sih dari dulu bahwa ini aku dalam keadaan sehat kayak gitu, anak-anakku
jadi mereka bisa lihat aku gitu sehari-harinya. Itu sih tujuanku juga, teman-teman. Ya, inilah anak rantau, tidak punya teman, tidak punya sahabat, tidak punya teman dekat gitu, teman-teman. Gitu. Maaf ya sambil curhat. Jadi ya dijalani aja ya teman-teman, karena ini sudah apa ya? Sudah menjadi tanggung jawab sebagai perempuan ya, gitu. Bersih-bersih kayak gini. Semua dikerjain sendiri, teman-teman. Semua aku kerjain sendiri, seperti nyapu, ngepel, masak, setrika baju. Semua aku kerjain sendiri ya, tanpa bantuan siapapun gitu, tanpa mengandalkan siapapun. Makanya kalau udah aku tuh sakit tuh kepikiran gitu, ini siapa yang ngerjain gitu, karena suamiku juga nggak bisa ngerjain ini sekuat aku gitu. Dia bisa sakit habis ngerjain ini semua gitu, teman-teman. Nah, ini sudah mau selesai ya, ini udah di bagian dapur. Dan aku juga ngontrak ini, baru sekali ini aku ngontrak rumah sekecil dan semungil dan seberjamur ini rumahnya, teman-teman. Selembab ini gitu. Aku tuh memang karena pekerjaan suamiku suka pindah-pindah gitu ya kan. Jadi aku suka ngontrak di satu rumah ke rumah yang lainnya kayak gitu, di kota-kota yang lain gitu. Nah, baru ini aku ngontrak rumah dan memang lumayan mahal ya kalau di sini, karena rumahnya kecil, mungil, petak banget. Petak gitu. Jadi sewa rumah itu di sini per bulan, satu sebulan itu 600.000, teman-teman. Dan ini dapatnya segini. Kenapa pilihnya di sini suamiku? Karena dulu dia yang pilih dan aku belum datang ke sini. Jadi dia yang pilih rumahnya, karena aku bilang yang penting itu rumah itu deket dengan sekolah anak. Jadi kan aku nggak bisa bawa motor ya, teman-teman. Jadi biar bisa jalan kaki, bilang gitu kan, biar bisa jalan kaki ke sekolah anak. Jadi aku bisa antar jemput anak gitu, jalan kaki gitu, teman-teman. Kenapa nggak gengsi gitu temen jalan kaki? Enggak sih, malah lebih sehat ya menurut aku. Jadi teman-temannya semua dijemput pakai mobil, ada yang pakai motor juga, pakai abademen di sini bilangnya kayak gitu. Tapi aku ya jalan kaki karena lebih sehat ya, teman-teman. Walaupun orang lihatnya jalan ya nggak apa-apa gitu, orang juga di luar negeri jalan kaki ya, teman-teman, jemput anak sekolahnya. Jadi ngapain malu gitu ya dengan keadaan kayak. Nah, ini rumahnya ini itu mungil banget ya, teman-teman. Aku baru kali ini sih ngontrak rumah, nyewa rumah yang semungil ini, yang dapur sama pintu luar pintu luar rumah itu menyatu gitu. Kalau kita buka pintu udah keliat dapurnya itu. Jadi kayak kos-kosan gitu loh, teman-teman. Ini sebenarnya ini tuh kos-kosan aku bilangnya gitu, teman-teman. Tapi ya ini loh. Tapi tinggal di sini itu ya lumayan nyaman aku di sini, karena tetangga-tetangganya juga
baik-baik, alhamdulillah ramah-ramah. Dan baru sejak aku ngontrak rumah dimanapun, di kota manapun, aku tuh belum pernah seakrab dan kayak nemu ibu kos atau ibu kontrakan itu yang sebaik itu. Ibu itu sudah tua tapi baik banget sama anak-anakku, sama aku. Itu baik banget, alhamdulillah aku ketemu gitu orang yang sebaik itu. Ibu kontrakannya waktu aku ngontrak rumah di Medan, di Medan nggak pernah ya, di Aceh lah. Di Aceh itu ibu kontrakannya itu semua pada ya cuek-cuek gitu, teman-teman, yang kalau aku mau nyapa tuh aku jadi males gitu nyapanya, karena ya emang cuek, karena mungkin karena punya rumah kontrakan dan orang berkecukupan, mungkin ya kayak cuek dan sombong gitu. Apalagi ada pernah aku di suatu kota kecil tuh, itu kotanya kecil banget, itu di Subuh Salam. Itu ibu kontrakannya itu yang kayak apa ya, kayak dia itu guru, jadi aku takut. Kayak guru sama anak muridnya nih, aku anak muridnya, jadi aku tuh takut kalau ketemu dia gitu, teman-teman. Pernah itu seperti itu. Nah, kalau di sini tuh aku baru nemu ibu kontrakan yang baik, super baik banget gitu, temen-temen, alhamdulillah. Dan nggak ada apa ya, nggak ada segennya gitu. Jadi kalau ketemu berpapasan itu dia negur duluan, ramah banget. Pokoknya di sini tuh ramah-ramah orangnya, aku sukanya gitu sih. Walaupun ya secara 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 apa ya namanya tuh ya, secara ke apa ya, keuangan, bukan keuangan ya, apa ya, secara biaya hidup itu mahal di sini tuh, di kota ini. Nah, ini aku sudah selesai nyapunya, teman-teman. Sudah selesai nyapunya. Nah, itu pintu depan itu udah pintu tetanggaku, dan ibu itu juga baik banget sama aku. Aku sering minta bantuan juga sama mereka gitu. Kalau ada apa-apa, minta bantuannya sama mereka, dan mereka tuh gercep dimintain bantuan, teman-teman. Aku seneng banget gitu. Aku punya tetangga yang ramah, juga gercep. Aku baru kali ini gitu bertetangga yang mereka eh, itu tuh welcome banget gitu loh sama aku, nggak yang sombong bang, nggak ada yang sombong Nah, gitu. ini hasilnya di Jadi kamar. mereka mungkin heran Ini lihat aku selalu di rumah, dan aku setelah memang selesai sudah introvert kayaknya, lumayan teman-teman. rapi Nah, ya. Lumayan, ini kita buang dulu di sampah, lupa ya. Sudah mulai rapi, rapi tuh, dah selesai. nah, ini kita lanjut nyetrika lagi ya, teman-teman. Aku lanjut nyetrika baju. Dan seperti yang aku bilang, namanya ibu rumah tangga itu kerjaannya nggak habis-habis, teman-teman. Dulu aku pernah ngeluh ya sama suamiku, ternyata jadi nggak kerja itu capek ya. Jadi di rumah aja tuh capek, ngerjain semua, nggak ada berhentinya, nggak selesai-selesai, aku bilang gitu. Kaget sih aku pertamanya, waktu awal-awal merit ya, tuh kaget aku, sakit aku. Jadi apa-apa minta bantuan sama keluargaku, sama adik-adikku. Kalau sekarang kan beda ya, jauh, udah nyebrang pulau, jadi kalau mau minta bantuan udah susah ya, teman-teman. Ya, tapi alhamdulillahnya di sini tuh ketemu orang-orang yang baik-baik banget, alhamdulillah, masya Allah gitu, teman-teman. Jadi kalau aku
misalkan butuh bantuan tuh gercep banget gitu. Aku bukan membandingin kota ini dengan kota itu, enggak, aku ngebanding, cuman itu ya realita, itu kenyataannya teman-teman. Selama aku hidup pindah-pindah ya sama suamiku, ikut suamiku dinas, di bawah dinas suamiku gitu, ke kota satu ke kota yang lainnya, cuman kota ini tuh yang penduduknya tuh sangat ramah gitu. Menurut aku ya, kalau soal bersosialisasi tuh itu ramah banget, top banget sih di sini. Gitu. Aku baru kali ini punya tetangga yang itu gercep banget kalau aku lagi punya bantuan temen. Pengen pengen dibantu gitu. Maksudnya apa ya, pengen bantuan, pokoknya gitu deh pokoknya. Kalau aku pengen sesuatu gitu yang aku nggak bisa, tuh aku minta bantuan sama tetangga, itu gercep banget mereka itu mah. Jadi aku ya dibilang seneng sih tinggal di sini gitu teman-teman. Walaupun secara biaya hidup itu mahal ya kalau di sini. Kalau di daerahku di Medan tuh di Aceh tuh kan terjangkau ya kayak gini. Dan satu ya, anakku suka ikan, aku kan juga suka ikan juga ya. Di sini tuh susah cari ikan laut yang segar, itu susah gitu teman-teman. Kalau di kota kita kan tuh gampang banget cari ikan yang segar, itu kan ikan laut ya. Oh, di sini soal ikan laut itu susah ya teman-teman carinya. Kalau nggak kita makan di restoran yang itu pun nggak tahu segar atau enggak ya teman-teman. Karena aku jarang makan ikan laut di sini. Makannya ikan air tawar kayak ikan nila kayak gitu. Di sini setiap aku belanja karena anakku suka ikan, jadi aku makannya ikan nila teman-teman. Ini lihat tuh gosoanku. Ini sebagian ya teman-teman, sebagian lagi udah aku masukin ke dalam lemari ya. Nggak aku videoin masukin lemarinya, masukin dalam lemarinya biar sat-set aja teman-teman, biar cepet gitu, biar cepet. Nah, cerita lagi tentang aku ya, tentang hidupku yang pindah-pindah ini ya teman-teman. Alhamdulillah hampir Aku tuh banyak dapat selesai. pengalaman. Nah ini Selesai ya. Alhamdulillah. Iya, belum. Itu besok aja deh, lanjutin, udah capek. Uhuy. Alhamdulillah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton vlog aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih. See you. Capek.